Hasil akhir Timnas Indonesia U23 versus Thailand di laga semifinal Piala AFF ASEAN Cup U23 2025. Luar biasa laga berjalan seru dan menegangkan. Terlebih, usai laga menajer sepak bola Thailand, Madampang langsung ngomong begini. Hasil akhir Timnas Indonesia U23 versus Thailand di laga semifinal Piala AFF ASEAN Cup U23 2025. Luar biasa laga berjalan seru dan menegangkan. Terlebih, usai laga menajer sepak bola Thailand, Madampang langsung ngomong begini. Madampang tampil anggun meski wajahnya sedikit murung. Namun, ia tetap menunjukkan sikap sportif yang luar biasa dan memuji secara terbuka performa tim lawan. Saya ucapkan selamat sebesar-besarnya kepada Timnas Indonesia. Mereka bermain dengan disiplin, percaya diri, dan tak kenal takut. Mereka bukan lagi tim Asia Tenggara, saya kira mereka sudah naik kelas. Ini adalah tim level Asia sekarang, ujarnya kepada awak media Thailand. Madampang, yang selama ini dikenal vokal dalam mendukung perkembangan sepak bola muda Thailand, mengakui bahwa kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola Thailand, FAT. Ia menyebut bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat dalam segala aspek, mulai dari pembinaan usia muda, pola permainan, mentalitas, hingga kualitas individu para pemainnya. Tim kami sudah berjuang keras. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tetapi kita harus jujur, lawan kita hari ini bermain sangat solid. Gerakan tanpa bola mereka, kecepatan transisi, dan kedewasaan para pemain Indonesia dalam membaca pertandingan sangat mengesankan. Lanjutnya, pelatih Indonesia luar biasa. Mereka tidak hanya bermain dengan taktik yang baik, tapi juga punya semangat dan keberanian untuk terus menyerang. Ini adalah jenis sepak bola modern yang menjadi tren dunia. Jelasnya, meski timnya tersingkir dari persaingan gelar juara, Madampang menunjukkan jiwa besar dengan memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang akan tampil di final. Sebagai sesama negara ASEAN, saya mendukung Indonesia untuk memenangkan final nanti. Mereka membawa nama kawasan ini ke level yang lebih tinggi. Kita semua harus bangga dan belajar dari mereka, ungkapnya tegas. Ia juga memberikan pesan khusus kepada para pemain Thailand U23 untuk tidak patah semangat dan menjadikan kekalahan ini sebagai bahan introspeksi demi menyongsong turnamen-turnamen berikutnya. Kita kalah bukan karena buruk, tapi karena lawan lebih baik. Evaluasi harus dilakukan dan pembinaan usia muda harus ditingkatkan. Saya tetap bangga dengan pemain-pemain kita, pungkasnya. Begini jalannya laga. Timnas Indonesia U23 langsung intens tebar serangan di awal laga. Peluang emas untuk cetak gol pun langsung didapat pada awal laga. Pada menit kedua, Robby Darwish melepaskan lemparan maut ke dalam andalannya yang mengarahkan bola langsung ke gawang Thailand U23. Sayangnya, bola langsung ditinju kiper Thailand U23. Kemudian, pada menit keempat, Doni Tripamungkas coba peruntungannya. Dia lepaskan tendangan keras dari sisi kanan gawang. Sayangnya, bola masih melenceng dari gawang. Kembali, Doni Tri nyaris cetak gol. Usai menyambut umpan dari Rahmat Arjuna dari sisi kanan gawang, Doni melepaskan tendangan keras yang sayangnya bola masih melenceng tipis dari gawang Thailand U23. Thailand U23 tak diam, begitu saja terus digempur serangan. Beberapa kali serangan balik berbahaya dilancarkan Thailand U23. Tetapi Muhammad Ardiansyah terus melakukan penyelamatan penting. Laga berjalan makin sengit setelah itu. Pelanggaran keras bahkan dilakukan pemain Sita Bunlha kepada Doni Tripamungkas. Tetapi wasit tak memberi kartu apapun. Robby Darwish kemudian terkapar di lapangan usai benturan keras dengan pemain Thailand U23 saat berduel di udara. Beruntung, kondisinya tetap baik saja sehingga bisa lanjutkan pertandingan. Banjir kartu kuning tersaji setelah itu. Dua pemain Thailand diganjar kartu usai lakukan pelanggaran keras kepada Muhammad Ardiansyah dan juga Raihan Hanan. Di sisa waktu pertandingan, Timnas Indonesia U23 masih terus menyerang. Tetapi, tak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 bertahan hingga akhir laga. Wow, sangat fantastis. Venezia fix jual Jay Itzes, harganya sampai ratusan miliar. Venezia mematok harga sangat tinggi untuk Jay Itzes. Berapa? Rumor kepergian Jay Itzes dari Venezia menghiasi bursa transfer musim panas 2025.
Bek timnas Indonesia itu menarik minat sejumlah klub top Eropa usai tampil gemilang. Bisa dibilang Idzes merupakan pemain dengan performa paling stabil di Venezia. Sepanjang musim 2024 sampai 2025, Idzes bermain dalam total 36 pertandingan. Peran krusial sang palang pintu semakin dipertegas dengan dirinya dipercaya sebagai kapten klub. Tak heran jika Idzes ditaksir banyak klub. Inter Milan, Bologna, dan Udinese menjadi 3 peminat Idzes. Venezia pun melihat potensi meraih cuan dari ketertarikan klub-klub lain terhadap Idzes. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, mereka membuka peluang untuk melego pemain belakang andalannya. Harga yang dipatok Venezia untuk pemain penting seperti Idzes tentu tak murah. Sumber serupa mengklaim bahwa si bek keturunan Belanda dipasangi banderol 10 juta euro atau 191,5 miliar rupiah. Idzes sendiri masih memiliki kontrak dengan Venezia hingga 2027. Menurut laman Transfermarkt, dia punya harga pasar 7,5 juta euro. Harga yang ditentukan Venezia jelas di atas nilai pasar, tapi hal tersebut mencerminkan peran penting Idzes. Walau tampil solid, pria berumur 25 tahun itu gagal menghindarkan klubnya dari jurang degradasi ke Serie B atau asta kedua Liga Italia. Transfer ke Inter Milan, Bologna, atau Udinese bisa menjadi jalan bagi Idzes untuk tetap bermain di level tertinggi sepak bola negeri Pisa. Idzes bukan cuma jadi pemain kunci Venezia, melainkan juga timnas Indonesia. Dia sukses membawa Scout Garuda melewati putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia lolos sebagai penghuni peringkat keempat grup C setelah meraih 12 poin dari 10 pertandingan. Namun, perjalanan J. Idzes DKK menuju putaran final masih jauh.